Lanjut kita ke 112 ya. Nomor 112 itu pertanyaannya adalah rute mana yang melewati halte paling banyak? Halte paling banyak. Oke. Dari pernyataan-pernyataan yang udah ada ini, kita coba buat ya. Kita coba simulasikan. Dari Lebak Bulus ke Harmoni. Tapi kita cara gini. Kita coba mencari opsi jalur yang paling sedikit. Jalur paling pendek. Nanti kita lihat, kita bandingkan mana jalur yang walaupun itu udah jalur paling pendek tapi tetap paling banyak stasiunnya. Coba kita lihat ya. Yang A itu Lebak Bulus ke Harmoni. Lebak Bulus ke Harmoni itu bisa langsung ya. Langsung nih. Lebak Bulus ke Harmoni. Berarti ini cuman Lebak Bulus langsung ke Harmoni. Apakah ini paling panjang? Enggak dong ya. Ini paling pendek berarti ini kan. Karena dia tidak melewati stasiun lain. Dia langsung. Sekarang coba yang Pulau Gadung ke Harmoni. Pulau Gadung ke Harmoni. Nah, Pulau Gadung. Kita tulis dulu nih. Pulau Gadung. Pulau Gadung itu bisanya kemana? Pulau Gadung itu biasanya ke Matraman atau ke Senen. Dari Matraman bisa nggak ke Harmoni? Matraman nggak bisa langsung ke Harmoni ya, dia harus ke Halimun, ke Senen atau ke Pulau Gadung. Kalau Senen ke Harmoni langsung ada nggak? Ada nih ya. Senen ke Harmoni ada, berarti Pulau Gadung ke Harmoni itu jalurnya adalah Pulau Gadung, Senen, Harmoni. Itu adalah jalur paling pendeknya ya. Pulau Gadung, Senen, kemudian Harmoni. Nah, ini jalur paling pendeknya nih. Apakah ini yang terpanjang? Belum tahu. Kita cek dulu pilihan jawaban yang C. Matraman ke Harmoni. Matraman ke Harmoni. Matraman itu biasanya ke Halimun, ke Senen, ke Pulau Gadung ya. Kalau misalnya Matraman ke Senen, ya Matraman ke Senen, terus Senen bisa ke Harmoni ya. Berarti Matraman, Senen, Senen ke Harmoni. Oke, ini adalah opsi jalur yang paling pendek. Nanti kita bandingkan, walaupun itu opsi yang paling pendek, tapi manakah yang memiliki jalur paling panjang gitu kan? Sehingga kita bisa menebak nih mencari tahu jawabannya gitu kan. Sekarang pilihan jawaban yang D, Senen ke Lebak Bulus. Senen itu ada di opsi yang kedua ya, atau syarat yang kedua itu Senen ke Pulau Gadung, Senen ke Matraman, Senen ke Harmoni. Nah, ini Senen ke Lebak Bulus. Kalau dari Pulau Gadung ke Lebak Bulus ada nggak? Nggak ada. Kalau dari Matraman ke Lebak Bulus ada ya? Ada nggak? Nggak ada ya. Tapi kalau Harmoni ke Lebak Bulus ada nih. Berarti Senen, Harmoni ke Lebak Bulus. Berarti kan Senen, Harmoni, terus Harmoni ke Lebak Bulus. Oke, udah ketahuan nih. Dari 4 pilihan jawaban, jalur yang A itu paling pendek ya. Jalur yang B, C, D itu panjangnya sama. Sekarang coba kita lihat yang E. Kita pastikan dulu nih. Pulau Gadung ke Lebak Bulus. Pulau Gadung itu biasanya ke Matraman atau ke Senen ya. Kalau dari Matraman bisa nggak ke Lebak Bulus? Nggak bisa ya. Kalau dari Senen bisa nggak langsung ke Lebak Bulus? Nggak ada juga ya. Tapi kalau dari Senen ke Harmoni dulu baru ke Lebak Bulus bisa nggak? Bisa ya. Berarti Pulau Gadung itu bisa ke tadi mana? Ke Senen dulu ya, ke Senen. Senen ke Harmoni, baru ke Lebak Bulus. Apakah ini jalur paling pendek? Coba kita lihat yang Matraman. Kalau misalnya Pulau Gadung ke Matraman ya, Pulau Gadung ke Matraman berarti pilihannya adalah Matraman ke Halimun, Matraman ke Senen atau Matraman ke Pulau Gadung. Nggak mungkin Pulau Gadung lagi kan, karena itu bolak-balik. Berarti pilihannya adalah Matraman ke Senen. Kalau Matraman ke Senen, berarti Senen ke Harmoni dulu, Harmoni baru ke Lebak Bulus. Artinya lebih panjang ya daripada jalur yang kita buat ya. Ini kan berarti dia harus ke Matraman dulu, baru ke Senen, baru ke Harmoni, baru ke Lebak Bulus ya kan. Malah lebih panjang. Artinya jalur terpendeknya dari Pulau Gadung ke Lebak Bulus, kalau kita bandingkan dengan pilihan jawaban yang lain, itu jalurnya yang paling panjang ya kan. Yang paling panjang nih, padahal ini udah jalur paling pendek yang kita cari kan. Artinya pilihan jawabannya yang tepat, rute yang melewati halte paling banyak adalah yang E ya, Pulau Gadung ke Lebak Bulus. Nah, kayak gitu mencari jawabannya ya kan. Oke, sepakat ya, nomor 112 jawabannya E. Sekarang kita udah. Oke deh, berarti kita nomor 113 sama nomor 114 itu opsi syaratnya lain lagi. Nah,
Kita langsung aja ke opsi pilihan jawaban atau ke syarat-syaratnya untuk nomor 113. Oke, lanjut kita ke soal nomor 113 dan nomor 114. Ini narasinya udah berubah ya. Bukan lagi tentang halte, tapi tentang organisme dan antibiotik. Coba kita baca dulu pertanyaannya nomor 113. Masing-masing pernyataan berikut benar kecuali, oke, ada kecualinya nih. Berarti kita mencari yang salah. Coba kita cek ya pernyataan-pernyataannya ya. Yang satu, itu masing-masing organisme bereaksi paling sedikit terhadap satu antibiotik. Nah, antibiotiknya ada berapa nih? Ada feromycin, ada ganosilin, dan ada heptosilin. Ada 3 ya. Berarti masing-masing organisme itu yang WXYZ ini bisa bereaksi terhadap satu antibiotik atau 2 atau lebih dari 1 lah intinya ya. Poin keduanya bilang bahwa tidak ada organisme yang bereaksi terhadap semua antibiotik. Artinya ya paling banyak 2. Nggak ada yang bereaksi terhadap 3-tiganya. Poin ketiganya bilang bahwa paling sedikit 2 organisme, namun tidak keempatnya, bereaksi terhadap feromycin. Berarti feromycin ini bisa ada 3 organisme ya paling banyak ya yang bereaksi terhadap feromycin. Lanjut. Jika W bereaksi terhadap satu antibiotik, maka X juga akan bereaksi terhadap antibiotik tersebut. Oke, W dan X itu akan sama, tapi ini jika W ya, berarti kalau misalnya X-nya yang mulai, belum tentu W-nya juga sama. Artinya ini W dulu yang harus bereaksi, baru X mengikuti, oke? Terus pernyataan yang terakhir atau poin terakhirnya bilang bahwa jika suatu organisme bereaksi terhadap feromycin, maka organisme tersebut akan bereaksi terhadap ganosilin. Ini sama seperti yang poin sebelumnya ya, berarti dia harus bereaksi terhadap feromycin dulu, baru akan bereaksi terhadap ganosilin. Sekarang kita coba ke pertanyaannya, nomor 113. Manakah yang benar kecuali ya? Berarti yang salah. W bereaksi terhadap heptosilin. Boleh nggak? Boleh ya. Di pernyataan nggak ada larangannya ya. Terus yang B, X bereaksi terhadap ganosilin. X bereaksi terhadap ganosilin. Boleh nggak? Boleh, nggak ada larangannya. Yang C, X bereaksi terhadap heptosilin. Boleh nggak? Boleh juga, nggak dilarang. Yang D, Y bereaksi terhadap heptosilin. Boleh nggak? Boleh juga ya. Yang E, Z bereaksi terhadap ganosilin. Ada nggak dari larangannya? Nggak ada. Artinya apa? Artinya semuanya boleh ya. Ini bukan berarti benar ya, tapi ini boleh. Nah, kalau menurut gua, nomor 113 ini soalnya itu ada yang kurang. Kalau misalnya gua boleh memperbaiki, gua akan menambahkan jika W bereaksi terhadap feromycin, ya kan? Jika W bereaksi terhadap feromycin, maka pernyataan berikut benar kecuali. Nah, kalau ada tambahan kayak gitu, baru kita bisa kerja ini. Ini gue tambahin ya. Jika W bereaksi terhadap feromycin. Gimana sih tulisannya? Feromycin. Feromycin. Nah, maka pernyataan berikut benar kecuali. Nah, ini baru kita bisa kerja ini. Sekarang kita bikin nih. Ini antibiotiknya ya. Ini ada F, ada G, sama ada H. Terus organismenya ada W, ada WX, sama Y, sama Z. Sekarang di soal bilangnya bahwa W bereaksi terhadap feromycin. Berarti W sama feromycin. Kita centang. Ingat, kalau ada yang bereaksi terhadap feromycin, maka dia juga akan bereaksi terhadap ganosilin ya. Berarti W itu akan bereaksi terhadap F dan juga terhadap G ya. Dan juga ingat di soal dibilangnya bahwa apabila W bereaksi terhadap suatu antibiotik, maka X juga akan bereaksi terhadap antibiotik tersebut. Berarti ini ada tanda kayak gini ya. Berarti kalau W terhadap feromycin, berarti X juga terhadap feromycin dan juga terhadap ganosilin. Oke, sekarang kita baru ke pilihan jawabannya. Yang A, W bereaksi terhadap heptosilin. Boleh nggak? Kalau dengan circumstance ya, atau lingkungan seperti atau pertanyaan seperti ini,
maka si W itu nggak bisa bereaksi terhadap hepatosilin. Kenapa? Karena di soal bilangnya bahwa tidak ada organisme yang bereaksi terhadap tiga antibiotiknya, ya kan? Berarti yang A itu udah pasti salah, dan itu adalah yang kita cari, ya kan? X bereaksi terhadap adenosine. Betul ya.